Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadona Birni Karismadara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai sistem pengukuran kinerja keuangan dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Topik yang akan kita bahas kali ini ada kausalitas nilai organisasi, pengukuran kinerja organisasi, kinerja pusat pertanggungjawaban keuangan, dan juga desain sistem insentif. Yang pertama, ada kausalitas nilai organisasi untuk menggambarkan bahwa apa yang menjadi dasar maupun pijakan suatu organisasi atau perusahaan dalam membentuk sistem, proses, kebijakan, serta strategi dalam menjalankan perusahaan harus diterima tanpa ragu dan juga tanpa sanggahan. Lalu ada kinerja organisasi. Kinerja atau performance adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik, baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan itu berarti bahwa suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada pengukuran kinerja pusat. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukurannya kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien, dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan juga pengendalian. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja organisasi. Tujuannya untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Manfaatnya untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuannya. Lalu ada kinerja pusat pertanggungjawaban keuangan. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Penilaian ini sangat penting karena dengan adanya penilaian kinerja dapat diketahui bahwa manajer pusat pertanggungjawaban tersebut melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu ada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan, merupakan pusat pertanggungjawaban di mana para manajer diharapkan dapat bertanggung jawab untuk pengembalian laba atas investasi. Lalu merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer memegang pertanggungjawaban atas laba ataupun biaya. Lalu pusat pertanggungjawaban di mana manajer diharapkan dapat bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan yang merupakan ukuran output keuangan. Dan yang terakhir merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer diharapkan dapat bertanggung jawab untuk beberapa elemen biaya ataupun beban. Lalu ada desain sistem insentif, formula insentif. Tipe dari imbalan yang diberikan dan didasarkan pada apa yang biasanya dikomunikasikan untuk pengambil bagian dalam rencana insentif pada formula insentif, dan menjelaskan kontrak insentif yang mungkin ditulis secara detail. Ini biasanya terjadi pada kasus rencana bonus tahunan pada sebagian besar organisasi. Lalu ada bentuk fungsi insentif. Ketika imbalan yang dijanjikan diformulasikan, hubungan antara imbalan dan dasar penghargaan seringkali ditentukan oleh imbalan hasil ataupun fungsi insentif kinerja. Lalu ada ukuran pembayaran insentif. Karena karyawan yang hampir selalu menilai uang, pembayaran variabel yang proporsinya signifikan harus dapat memotivasi mereka untuk mencapai tujuan kinerja. Lebih jauh lagi, paket kompensasi yang menawarkan pembayaran lebih signifikan tergantung pada kinerja tampaknya menarik karyawan yang percaya diri mengenai kemampuan mereka untuk membuat hasil ataupun keinginan untuk menerima risiko. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan juga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Dan semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.